adik-adik, welcome back to Gilgal Kids Online. Wah adik-adik, sebenarnya nih ya, hari ini Kak Cindy nggak sendiri nih. Tapi Kak Robert telat. Tunggu, Kak Cindy, sorry. Aduh. Aku terlambat. Mohon maaf. Udah janjinya kan. Terlambat nih. Janjinya kan jam segini Kak Robert, tapi seharusnya kan Kak Robert jalannya lebih cepet ya adik-adik. Masa mau nyapa adik-adik telat? Tadi aku udah jalan lebih cepat, tapi mode kata sakit perut, lalu macet komplit deh hari ini. Makanya saya minta maaf ke sini. Wah, banyak alasan nih. Kalau memang sakit perut kan seharusnya lebih cepat lagi ya. Jalannya seharusnya di ini dong, ditata gitu. Aduh. Nah, pas bener. Hari ini kita mau belajar God promises when I am angry. Angry. Gak boleh nih mainnya gitu. Atau lagi ya, oke. Lapar. Jadi angry. Iya kan kita harus menyapa adik-adik dulu nih. Jadi aku mau kasihnya 100%. Gak boleh telat, lain kali gak boleh telat nih Kak Robert. Tapi adik-adik betul hari ini kita mau belajar tentang God promises lagi nih Kak Robert. Iya. Ya. When I am angry. Angry. Tapi walaupun hari ini kita belajar tentang kemarahan, angry, kita nggak boleh memulai ibadah ini dengan marah-marah ya, nggak boleh. Nggak boleh. Kalau gitu kita mau melakukan apa dulu nih Kak Robert? Justru kita mau nyanyi semangat, terus juga bersuka cita. Kita mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Dalam hitungan ketiga, kita mau bilang Gilgal Kids, here we go. Sama-sama, yang full power ya. Oke. 1, 2, 3, Gilgal Kids, here we go. Memberikan pujian yang terbaik buat Tuhan ya. The love of Jesus sweet and marvelous. Okay. The love of Jesus sweet and marvelous. The love of Jesus sweet and marvelous. The love of Jesus sweet and marvelous. Oh wonderful love. Higher than the sky so high, deeper than the ocean, wider than the universe. Oh wonderful love. Yes, sekali lagi dari awal ya kita nyanyi sama-sama dengan gaya, oke? Oke. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. Oh wonderful love. Higher than the sky so high, deeper than the ocean, wider than the universe. Oh wonderful love. Higher than the sky. Higher than the sky so high, deeper than the ocean, wider than the universe. Oh wonderful love. Oh wonderful love. Oh wonderful love. Sekali lagi. Oh wonderful love. Sekarang kita mau bilang sama Tuhan Yesus, Sarangeo. Sarangeo. Yes. Adik-adik yang masih mau memuji Tuhan, yuk kita bilang wuhu. Yes, kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan ya. Kita mau menari, melompat, bertepuk tangan memuji Tuhan. Oke? Oke. Yes, ku mau bernyanyi. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak, melompat, tinggikanmu. For you are love, love, love. Your
praise you, for you are kind to me, and to your name my heart sings, for you are love, love, you're good to me. I lift my hands to praise you, for you are kind to me, and to your name my heart sings, for you are love, love, you're good to me. For you are love, 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 you're good to me, and you are wonderful eternally, and I will love, love, love as you love me, and I will sing your praise eternally. For you are love, 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 yes, you're good to me, and you are wonderful eternally, and I will love, love, love as you love me, and I will sing your praise eternally. Gilgal Kids Jayo! Adik-adik, yuk sekarang kita mau menyembah Tuhan. Kita jadikan pujian ini sungguh-sungguh isi hati kita. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget. I'll grow up knowing you. Yes, Lord. Ini isi hati kami, Tuhan. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget. I'll grow up knowing you. Katakan sekali lagi, I love you, Jesus. Kami mau bertumbuh, Tuhan, untuk mengenal Engkau. Yes, kami mau melayani Engkau, Tuhan. I'll grow up serving you. Amin. I love you, Jesus. Hidup kami diselamatkan karena Engkau, Tuhan. I'll never forget. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Kami mau mengenal Engkau lebih lagi, Tuhan. Kami rindu melayani Engkau. You, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget. I'll grow up knowing you. I'll never forget. I'll grow up knowing you. I'll never forget. I'll grow up knowing you. Terima kasih Tuhan, biar Engkau tetap hidup di dalam hidup kami dan kami terus memberikan terbaik untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Teman-teman di
Betul. Takutnya karena kan kalau volcano Meletup. ya kalau kita lagi marah gitu. Provokasi gitu. Hai adik-adik, kembali lagi bersama aku Kak Cindy Dan Kak Robert di Gilgakis Review. Hari ini kita mau review, aku tahu nih, kita mau review kemarahan Kak Cindy di awal. Karena kita nggak ada barang-barang apapun di sini. Belum, nanti pasti ada barangnya. Tapi biasanya kan kalau aku sama Kak Raut muncul tuh biasanya kita review makanan ya. Betul. Iya, kita mukbang. Tapi kali ini kita nggak mukbang. Kita mau review sesuatu yang merepresentasikan tentang kemarahan. Apa itu ya? Tuh, bentuknya gini Kak Raut. Dia segitiga. Tapi nanti kalau sudah ada waktunya dia Aku tahu yang keluar merah-merah. Karena aku cerdas ya. Itu segitiga piramid. Itu kembang api. Bukan dah. Santai. Keluarnya tuh kan segitiga nih, ya kan? Ada clue nggak? Ada clue. Mungkin dia besar. Oh, Nah, biasanya tuh yang keluar agak-agak panas. Merugikan. aku sudah mulai tahu Kak Cindy. Apa itu? Itu adalah volcano. Betul sekali. Jadi kan nggak mungkin nih kita kayak volcanonya kesini kan. Oh, kita kira begini, langsung Gede ya. daki gunung. Terlalu besar. Tapi kita mau membawa volcano itu ke depan kita nih. Yaitu dengan kita ada. Wow, kita ada. Oh, bisa. Kita Oh iya, aku juga ada. Iya, dong. Iya. Aku juga ada. Ya, walaupun ya depannya mungkin berbeda tapi isinya tetap sama nih ya. Betul. Jadi kita hari ini mau review tentang volcano eruption. Nanti kira-kira bakal bagaimana? Kita bakal unboxing bareng-bareng dan pastinya Betul. kita akan mau coba bareng-bareng juga sama adik-adik di Betul, rumah pasti ya. fun banget. Betul. Udah. Kalau gitu, let's go. Oke, yuk sekarang kita unboxing bareng-bareng nih. Oke, aku Robert. juga nggak Tapi sabar. disclaimer dulu ya. Betul. Kalau nanti misalkan adik-adik di rumah memutuskan untuk beli mainan ini, jangan lupa untuk Pastikan ada pengawasan dari orang tua. tuh. Oke, Oke. kita langsung aja ya buka ya. Ya, pertama nih, aku ada buku Petunjuk. petunjuknya. Betul. Perlu banget nih dibacanya. Betul. Lalu ada kacamata. Aku punya biru. Aku punya hitam. Kacamata. Lalu ada. Wah, ini nih yang paling penting nih, Kak Robert. Tada. Ini topi bukan? Tapi iya. Jadi aku juga mikir gitu. Ini Kita volcano buka. ya? Ya, ini yang paling penting. Volcano. Aku mengingat unboxing ini kayak buat mie instan ya. Ini ada bumbu-bumbunya. Bumbu kemarahan nih warna merah. Bumbu emotion. Iya. Emosi. Oh, ini Terus ada. ini bumbu kebaikan nih. Ini penguasaan diri kayaknya. Oh, ada gelas juga. Ada Betul gelas. sekali. Ada Nah, gelas. terus kita juga ada ini. Ini nih buat bantu kita untuk Aduk-aduk nih. ya, Buat aduk-aduk. dan juga sendoknya nih Kak Robert. Ah. Oh, punya Kak Robert pink, aku biru. Oh iya. Tada. Buat aduk-aduk biar rata Tuh. nanti. Lalu ini juga penting nih, ada suntikan. Nah, suntikannya ada ini suntikan. tadi aku sebelum unboxing tadi aku sempat lihat-lihat juga nih Kak Robert kalau kita itu butuh air juga nih. Oh, ya, air. aku udah siapkan airnya. yaitu- Makasih buat saya. Bukan, buat Oh, ini, iya. buat ini. Kira Ya. buat saya. Oke, nah sekarang kita taruh dulu kali ya Robert. Iya. Tapi ini kita tetap panjangin. Nah, nih. Oke. Oke, kita juga udah lapisin meja kita dengan kertas-kertas ya Kak Robert soalnya. Betul. Takutnya karena kan kalau volcano, Meletup. oh iya takutnya dia meletup. Dan kita ingatkan sekali lagi, jika adik-adik membeli mainan volcano ini, pastinya harus ditemani oleh orang tua. Betul sekali. Kalau itu kita sekarang harus pakai kacamata dulu. Kacamata Safety, biar safety. safety. Kayak itu. Mau menyelamin? Karakter apa tuh? Hah? Yang di sebuah film Heroes yang Oh, aku tahu. Itu pasti film Avenger. lupa sebenarnya ya. Yaudah, ya, Tapi kita- ya kalau nanti muncul mungkin gambarnya di sini ya. Tenang aja teman. Kalau gitu kita lihat dulu nih awal. Petunjuknya awalnya. Kita Dalam bahasa Mandarin, saudara. Oh enggak, ada bahasa. ada dong bahasa Inggris ya. Nah sekarang kita harus ambil satu sendok dulu nih kalau buat yang Oh. warnanya merah. Nih. Ini Nah. NaHCO. HCO. Bumbu kemarahan. Ini kayaknya pedes nih. Ada yang suka pedes nih. Bisa jadi. Oke, kita ambil dulu nih ya.
1 sendok aja Kak Robert, jangan banyak-banyak. Jadi dia meletup-meletupnya makin dahsyat. Oke, kalau udah tutup dulu semuanya, terus kita harus aduk nih Kak Robert. Aduh. Oke. Next. Kak Robert lebih ini ya. Lebih orange ya. Orange. Nah. Oke, kalau gitu Kak Robert punya gelas. Terima kasih buat saya. Udah. Aku juga. Kayaknya aku pakai ini aja nih, biar kelihatan ya. Iya. Ini aku pakai ini ya. Ini buat diminum atau gimana? Bukan. Buat ini. Kita buat. Kita tos dulu dong, tos dulu. Oke, boleh. Oke. Oke. Sekarang kita mau ambil suntikannya. Suntikannya. Kita harus ambil berapa banyak nih? Banyakannya semuanya. Oke, kita banyak aja biar. Semuanya nih ya. Ya, kita ambil. Penuh. Wah, kita tunjukin. Oke. Nah, kita harus prepare dulu Kak Robert. Oke. Kita kasih ke depan nih ya. Depan. Yuk. Ya, op. Nah, sini. Mulai ya. 1, 2, 3. Lagi. Seru juga. Lagi. Dia semakin dikasih air, dia semakin meletup-letup ya. Coba aku tambahin lagi ya. Wah. Kamu punya lebih merah ya tapi ya? Iya. Aku punya orange sih. Coba dia udah pakai. Nih, Dia makin banyak. Dia makin banyak tuh. tambahin lagi. Gitu Nih. tuh. Wih. Wah. Tuh. Wah. Wow. Aku mau. Man. Juga mau. Tambahin lagi dikit. Sampai keluar. Wah. Wah punya Kak Robert. Sampai keluar semua gitu ya. Iya betul. Sekali lagi kami ingatkan perlu pengawasan dari orang tua ya. Ini karena aku kurang. Mau coba ini, yang ini. Tambahin. Udah dong. Tadi Udah, loh. Tambahin air lagi. Tambahin air. Kita pakai langsung semuanya aja lah ya. Yoi. Wah. Tunggu. Seru nih. Seru. Kita jadi ya, selesai nih. Iya, ini kayak volcano banget ya. Betul. Tadi kayaknya kalau kita udah menambahkan bumbu amarah ini. Iya, sama pengendalian diri. Tapi Betul. kalau misalkan tetap diberikan air. Letup ya. Iya. Kayak ini ya. Kayak kalau kita lagi marah gitu. Betul. Nah, provokasi gitu. Kalau kita lagi marah, menutup bisa merugikan orang lain juga. Iya, meledak Kak. Iya. Coba nih, ada ini bayangkan. Kalau kita lagi diprovokasi kan, diaduk itu provokasi. Ya, lama-lama kita juga Dapat merugikan orang lain. Kalau misalkan lagi emosi gitu ya, kalau lagi marah, kan kayaknya kalau lihat begini kurang nice ya. Betul. Kurang Jadi nice. berantakan. Iya. Kalau di sini berantakan. Betul, berantakan. Berantakan. Tapi ini kan jadinya merugikan orang lain, tapi juga diri sendiri ya. Diri sendiri. Capek beres ini nanti kita. Benar juga. Iya benar. Jadi itu volcano eruption ini benar-benar menggambarkan seperti keadaan kalau kita tuh lagi gitu ya. Lagi marah, kita menutup emosinya tinggi, kadang kita malah melukai perasaan orang lain ya. Tuh, tadi kita juga udah dengar dari Mr. Pine ya. Betul. Kalau misalkan anger itu tuh kurang nice gitu, Betul. bisa merugikan orang lain dan juga bahkan diri sendiri ya. Betul. Terkadang kita mungkin marah, tapi ingat adik-adik, ketika kita marah, ayo cepat redamkan kemarahan kita. Karena kalau kita marah-marah, kita akan merugikan orang lain dan juga kita merugikan diri kita sendiri loh. Tuh. Nah, karena ya kita juga percaya nih kalau Tuhan itu memberikan kita pengendalian diri. ya, penguasaan diri nih agar kita jangan dikit-dikit Wah. mau menjalankan hari, mau sekolah, mau Bentar-bentar marah ya. iya, mau lagi kerjain tugas sekolah, marah gitu kan, jadinya nanti mama kalau lagi mau deketin juga takut gitu ya. Betul. Nah, tapi Kak Robert, itu kan dari kita dan juga Mr. Pine. Nah, habis ini kita mau mendengarkan dari cerita firman Tuhannya nih. Betul, ada tokoh Alkitab yang dapat mengendalikan dirinya. Padahal kalau nanti kita nonton kejadiannya ya adik-adik, Ada itu sih seseorang bikin- yang ingin membuat marah gitu, tapi dia bisa menguasai dirinya sehingga tidak marah. kalau kayak gitu
Yuk kita simak sama-sama ya. Let's go. Hey everybody, listen up. Here's what God has to say. Aw, yeah. What you got for us today? Well, have you ever been so angry with someone that you wanted to get revenge? Oh, yeah. Like when my skateboard got stolen last year. I wanted to find out who it was and make them pay. Uh-huh, and what happens when you feel this way? My insides start to boil, and I feel like I want to explode! That's exactly what we're talking about today. Explosions? More like how to avoid feeling that way. Today we're going to talk about anger and how we can diffuse the anger bomb with self-control. I see what you did there. Clever, I know. Anyways, there's a book in the Bible called Nehemiah, and it's all about a guy named Nehemiah. So what's Nehemiah got to be angry about? He's got a whole book named after him. He actually had a lot of reasons why he could have been angry. You see, Nehemiah had gotten some really bad news. The wall in his hometown of Jerusalem had been torn down, and the gates were burned with fire. This meant that all of their enemies were able to sneak in and take whatever they wanted. Okay, that's something to be angry about for sure. Nehemiah prayed to God and decided to rush back home to Jerusalem to help rebuild the wall. He knew he couldn't do it alone, so he rallied everyone in the town to come help. Can we rebuild it? Yes, we can! Here's the problem. There were lots of mean people who did not want to see the wall go back up. One of them was named Sanballat. Wait, there was a guy named Sandollar? No, Sanballat. Oh, gotcha, Sandcastle. No, Sanballat. Anyways, Sanballat had all sorts of mean things to say to Nehemiah. Oh, and I bet Nehemiah had some mean things to say right back to him. Oh yeah, well... Actually, Nehemiah didn't say anything mean back to him. He prayed to God and kept working. Sanballat did not like this and got more people to make fun of everyone who was working on the wall. Sanballat and his gang even threatened to kill the workers. I bet that made Nehemiah turn so green. Oh, smash! Not quite. Instead of fighting back, he asked God to deal with the people who were making him angry. God helped Nehemiah have self-control. And even though he was bullied and had lots of reasons to be angry or get revenge, he stayed focused on God's help and rebuilt the wall in record time. Wait a second. Nehemiah found out the wall was torn down, he was made fun of, his life was even threatened, and even though he may have been angry, he was able to stay calm and have self-control? Yep, that's exactly right. You see, we'll all experience anger, but it's what we do when we are angry that can help or hurt the situation. So, when I don't get what I want, or if someone makes fun of me, I might get angry, but it's how I respond that makes a huge difference. That's right. Or if someone is angry with me, I don't have to be angry back at them. You got it. When we feel anger creeping in, God will give us self-control. Nah adik-adik, kita sudah menonton video tentang Bapak Nehemia. Bapak Nehemia itu bisa menguasai dirinya, dia bisa mengontrol emosinya. Meskipun Kak Evelyn tahu pasti tuh di dalam tuh ya, kita belajar hal yang baik hari ini. Adik-adik coba lihat nih di depan Kak Evelyn. Wah, ada big mess ya, berantakan banget. Ini apa ya adik-adik, ingat nggak? Tadi Kak Robert dan Kak Cindy sedang melakukan Toys Review. Dan di Toys Review itu, Kak Robert dan Kak Cindy itu membuat apa namanya? Volcano ya, terus keluar. Wah, kotor-kotornya gitu ya. Kemarahan-kemarahannya keluar gitu. Dan adik-adik lihat, kalau kita tidak bisa mengontrol emosi kita dan membiarkannya meluap-luap dan menjadikannya itu berantakan ini, coba lihat ya. Wah, kita butuh extra effort untuk bisa clean up the mess. Nah, coba adik-adik lihat ya, kotor kan ya semuanya ya. Nah, hari ini kakak mau kasihkan tiga tips bagaimana kita bisa mengontrol emosi kita. Ya, siap-siap? Yang pertama, adik-adik perlu bicara kepada orang dewasa. Bicarakanlah perasaanmu, isi hatimu kepada mama, papa, atau orang dewasa lainnya. Ya, just open up your heart and tell them. Lalu yang kedua, adik-adik itu bisa take time to break. Ya, take break time. Adik-adik bisa hold your breath, tarik nafas, dan hitung 1 sampai 10. Ya, jadi begini. Lalu hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
10 and inhale, exhale, ya. Itu akan membuat adik-adik lebih tenang, ya. Lalu yang ketiga, adik-adik bisa menjauh dari tempat kejadian yang bikin adik-adik atau menjauh dari orang yang bikin adik-adik juga menjauh sebentar, dan kakak pastikan emosi bisa dikontrol. Jadi adik-adik bisa menjadi lebih tenang, ya adik-adik ya. Nah, waktu adik-adik bisa menjadi tenang, itu akan menghindari adik-adik bisa berkata-kata yang tidak baik. Kan orang kalau lagi emosi, lagi marah tuh ya kata-katanya suka asal gitu ya. Terus juga itu bakal menghindari adik-adik bisa melakukan tindakan-tindakan yang merusak gitu loh. Jadi kayak nanti lempar barang, mungkin melukai orang lain, atau pukul siapa gitu ya, adik-adik kesel gitu ya. Terus teriak-teriak gitu ya, itu akan menghindari hal-hal tersebut. Kakak tahu adik-adik, menahan atau menguasai emosi kita pada saat marah it's not a simple thing. Itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang easy. Kakak juga orang dewasa, kakak juga butuh waktu, butuh berlatih untuk bisa menahan emosi dan amarah-amarah tersebut ya. Kita percaya kalau Tuhan memampukan kita. Bahkan Tuhan sudah memberikan buah roh. Adik-adik ingat gak pelajaran buah roh? Salah satunya adalah self-control, pengendalian diri, penguasaan diri. Itu Tuhan sudah berikan kepada kita, tugas kita mengaktifkannya. So, God's promises when I am angry, remember, God already give us self-control. Tuhan sudah memberikan kita penguasaan diri. Oke, adik-adik, kita mau lihat ayat hafalan yang setelah ini. Let's go. Kitab dibagi menjadi 2 bagian, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab. Sedangkan Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab. Lalu, bagaimana kita memulai membaca Alkitab? Kita bisa mulai dengan membuka daftar isi dari Alkitab dan mencari nama kitab yang akan kita baca. Apakah ada di Perjanjian Lama atau di Perjanjian Baru? Setelah menemukan nama kitab, langkah selanjutnya adalah mencari pasal dari kitab tersebut. Pasal ditandai dengan angka yang lebih besar. Selanjutnya, kita juga akan mencari ayat yang akan kita baca. Ayat ditandai dengan angka yang lebih kecil. Misalnya, kita akan membaca kitab Yohanes 3 ayat 16. Maka, kita perlu mencari kitab Yohanes di Perjanjian Baru, lalu mencari pasal 3 yang ditandai dengan angka 3 besar, dan ayat 16 yang ditandai dengan angka 16 kecil. Mudah bukan? Mari kita coba sama-sama dengan membaca ayat hafalan kita berikut ini. Hai adik-adik, hari ini kakak akan membacakan ayat hafalan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Wow, ternyata kalau kita bisa menguasai diri kita, mengontrol emosi kita, firman Tuhan bilang kalau kita lebih dari seorang pahlawan. Lebih hebat dari superhero-superhero itu loh adik-adik. Karena kenapa? Karena kita mampu untuk menguasai diri kita. Kita akan bertemu dengan situasi-situasi dan kondisi-kondisi yang gak enak. Ketemu orang-orang yang mungkin kurang menyenangkan. Tapi waktu kita bisa menguasai emosi kita, mengontrol emosi kita dan tidak marah-marah ya. Firman Tuhan bilang kalau kita menjadi lebih dari pahlawan. Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Benar kan adik-adik? Hari ini seru banget nih. Kak Robert coba review ya. Tadi di awal kita udah nyanyi memuji Tuhan dengan semangat. Dan juga kita dengar penjelasan dari Mr. Pine apa itu angry. Dan juga
kita telah mereview sama-sama mainan Volcano. Dan kita belajar dari satu tokoh Alkitab yang luar biasa yang bernama Nehemia. Bagaimana dia dapat menguasai dirinya. Serta kita diberikan tips-tips nih oleh Kak Evelyn ketika kita mengalami marah tersebut. Dan adik-adik, kita juga diingatkan bahwa Tuhan telah memberikan buah roh, pengendalian, penguasaan diri dalam hidup kita. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, Kak Robert mau ajak adik-adik kita lipat tangan, tutup mata dan kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami belajar God promises when I am angry. Bahwa ketika kami marah, Tuhan telah memberikan buah roh, penguasaan diri. Sehingga kami dapat menguasai diri dan tidak marah-marah dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, sedih nih, ibadah kita telah selesai adik-adik. Parent, jangan lupa melihat Parent Guide yang telah kita sediakan di YouTube GBI Gilgal. Oke, sampai jumpa di God Promises Series berikutnya. Bye-bye, happy Sunday. Adik-adik, sabar dulu. Nah, Kakak Yunik dan Kak Robert mau ajak adik-adik semua untuk ikut ibadah Gilgal Kids secara onsite. Yang mungkin selama ini masih ikut ibadah online. Nah, sekarang yuk kita sama-sama ikut ibadahnya secara onsite. Adik-adik bisa bertemu dengan Kak Robert, Kak Yunik, Kak Cindy, Kak Herni, dan Kak Evelyn. Dan kakak-kakak yang semangat melayani adik-adik dengan antusias. Betul sekali. Nah, Kak Robert, mungkin nih adik-adik selama ini nggak tahu emang Gilgal Kids itu ada kebaktiannya berapa kali sih? Nah, Gilgal Kids punya 5 kebaktian. Berapa aja Kak Robert? Di jam 9, betul. Jam 11, jam 1, jam 3, dan jam 5. Betul sekali. Nah, lalu kalau misalkan adik-adik nggak tahu nih emang Gilgal itu ada di mana sih? Nih, alamatnya di bawah sini ya. Nah, terakhir nih yang terpenting nih. Penting Kak Robert. Kalau misalkan adik-adik mau hadir ibadah secara onsite, sebelumnya adik-adik perlu untuk melakukan pendaftaran melalui aplikasi Gilgal Connect. Nah, dibukanya jam berapa? Kapan? Dibukanya di hari Jumat jam 12 ya. Betul sekali. Jadi adik-adik jangan lupa untuk kasih tahu mama papa buat yuk bantuin aku supaya bisa daftar dulu supaya bisa ikut ibadah Gilgal Kids secara onsite. Sampai ketemu di